Bro Tim, ketemu lagi di DPI tengah pekan. Gak kerasa sudah hari Rabu lagi dan waktunya DPI menemani kalian semua. Dan kali ini gue ngawas sendirian karena Nesa kayaknya nggak butuh duit karena ada kebanyakan duit di sini cuma buat nyari sampingan, eksistensi, nyari kesibukan, atau mungkin dia nonton derby Della Madonnina di Arab sana, mungkin karena dia pengen ngabisin duit doang ya. Dan sekarang gue pasti temannya sama pandit-pandit pengganti Nesa, ada 1 orang tambahan, 3 pandit yang ada di sini, ada Aldi, ada Firzi, dan juga Coach Justin. Bajunya kayaknya gue lihat tadi ada di mana-mana nih baju ini. Ada di mana, media ya. Rame lah pakai media pakai baju ini. Yang jelas kita akan membuka dari pertarungan 2 tim Italia yang kayaknya harus mulai melupakan Scudetto karena ingin mencari gelar penghiburan di Piala Super Italia, seperti halnya kemarin Barcelona yang begitu bangga menangkan Piala Super Spanyol. Oh bangga, Ji? Kemarin katanya bangga. Of course. Kita ngomongin bagaimana 2 tim ini dari sisi ini dulu deh, keuntungan dan juga komersialnya kalau nggak salah akan dapat 70 juta selama 1 musim. Untuk dibayar ke negaranya. Oh ya? Ke FIGC dibayar selama sampai 2029. Oke. Kalau untuk ajang turnamen ini doang katanya cuma dapat bonus 3 jutaan gitu ya? Buat uang buat pemenangnya? Oh iya, buat pemenang. Apa berapa ya? Nggak terlalu besar ya? Jelas gue nilai ya mereka mau ganti formatnya juga kan, mau disamain sama Supercopa Espanya kan ya. Oh. Seberapa untung sih Zi untuk tim-tim Eropa main di... Oh iya masif Ji, apalagi kalau kita ingat ini kan masih hitungannya post Covid ya, di mana mereka akhirnya bisa pramusim kemarin mereka akhirnya bisa pergi tur kemana-mana, apalagi sekarang dengan adanya insentif uang yang nggak sedikit ya dari Riyadh, dari Arab Saudi, pasti mereka ingin memaksimalkan revenue itu. Dan kalau kita ngomongin hak siar aja, Serie A jauh kebanting sama Liga Inggris terutama. Dan memang kalau mereka dapat every chance untuk misalnya kayak membuat kompetisi jadi kayak Supercopa di Spanyol di mana 4 tim tanding, menurut gua Lega Serie A they can't afford to menolak tawaran ini, an offer they can refuse kayaknya. Ya kalau ini 2 tim yang sama-sama kayaknya lagi banyak terganjalnya, sementara harus menjalani laga yang cukup jauh ke Arab sana. Seberapa penting sih buat mereka ajang ini berarti Ya, seperti yang lu bilang di awal tadi, Milan sekarang berapa? 9 poin dari Napoli, dan buat gue ini udah di ujung menuju mereka terlempar dari peta persaingan untuk menjadi juara. Walaupun ya liga masih panjang, cuman still 9 poin di mata mereka ini mungkin udah bukan sebuah hal yang bisa achievable lagi. Dan kondisi seperti ini tentu ya 2 sisi mata uang gitu. Satu hal mungkin ini bisa menjadi demoralize untuk menurunkan moralnya, atau justru ngeboost moral sekalian. Jadi buat gue peran turnamen seperti ini makin besar bagi tim-tim yang secara hitung-hitungan sudah menjauh daripada peta persaingan, termasuk bagi Inter juga, di mana pelatihnya Simone Inzaghi selalu 100% wins rasionya saat ada title decider. Jadi Inzaghi ini kalau untuk momen-momen dia angkat piala, win rasionya 100%. Itu yang membedakan. Secara permainan mungkin nggak akan jauh beda juga nanti malam. Mungkin juga bakal diakhiri dengan adu penalti seperti tahun lalu saat Inter mengalahkan Juve. Jadi ya buat gue artinya turnamen tahun ini, si Supercoppa ini walaupun terjadinya di luar Italia, which is bukan baru pertama juga, di Tripoli pun pernah ini turnamen gitu. Ya buat gue penting bagi tim-tim yang akhirnya sudah hampir sulit untuk mendapatkan gelar Scudetto. Cukup jauh. Coach, lu bagaimana melihat Inter sama Milan yang sekarang lagi agak susah untuk ngejar Napoli karena mereka juga selain ada main cedera, kemudian jadwal sekarang padat seperti ini. Menurut lo ini menjadi laga yang penting untuk mereka berdua nggak? Karena Scudetto kayaknya agak susah dikejar buat mereka berdua. Agak susah ya. Gue sih nggak setuju sama Aldi kalau dia bilang selisih 9 poin terus dicoret ya. Oke. Ya, karena tapi karena susah, Napoli pun nggak terlalu konsisten, terutama ketemu papan atas. Jadi feeling gue mereka tetap akan fight untuk IPL. Tapi kalau lu dalam sebuah Scudetto, tapi kalau lu dalam sebuah satu pertandingan meraih sebuah piala Ciki, oke, of course you want to win gitu loh, ya kan? Jadi sesimpel itu. Jadi kalau dibilang siapa yang dua-dua pengen, enggak, dua-dua dalam satu match itu dua-dua mau menang untuk mendapatkan piala yang mungkin nggak begitu berarti kayak Supercopa Spanyol gitu, nggak begitu, pialanya nggak begitu berarti, tapi pada saat udah di situ ya you want to win, ya kan? Cuman tetap fokusnya itu ke Serie A. Dan kalau gue lihat apakah ini menguntungkan untuk kedua tim ini, nggak menguntungkan sama sekali. Karena
inilah sepak bola industri zaman sekarang, they do everything for money ya. Nggak mau. Gue itu nonton Cuan is king. 2012 kalau nggak salah, Inter lawan Milan di Beijing. Yang di Beijing. Oh, ya. iya. Gue nonton, gue dua-dua bukan Fans. fansnya, tapi karena gue dekat sama Milanisti, gue ikut Milanisti. Dan waktu itu kebetulan ada Seedorf sama Snyder di Oh, Inter. iya. Ya. Jadi artinya FA-nya Italia ini udah sering kemana-mana untuk cari ekstra Jajakin, duit. iya. Kalau Spanyol kan baru-baru aja kan, Iya, 19. ya kan. Jadi kedepannya jangan kaget juga kalau FA Cup contoh main di Arab lah. Aduh, jangan Contoh sampai deh. seandainya. Iya. It can happen karena ya Arab ini kan lagi gila-gilaan untuk mempromosikan negaranya biar tidak tergantung dengan minyak kan. Dari segala segi loh, bukan Aspek. sepak bola aja. Dari segala aspek mereka berbenah liberal, terbuka Hiburan. dan benar-benar nggak tanggung-tanggung. Kalau orang bilang Qatar sama Dubai kayak nih segini mah dibanding Saudi gitu loh. Jadi gue nggak heran juga kalau ntar kan ada GP, F1 dan akan banyak event-event besar, golf dibawa ke LIF. sana, tenis dan lain-lain. Kedepannya kan banyak event internasional top dunia yang akan dimainkan di Saudi Arabia. Cuman kembali lagi untuk pemain apakah itu menguntungkan? Enggak. Gara-gara Piala Dunia jadwal kan makin padat. Dan lu pikir terbang walaupun cuma 5-6 jam lu kan nggak melelahkan. Ya kan? Pasti ada efeknya. Apalagi weekend ini mereka harus bermain lagi dan itu gue nggak yakin itu menguntungkan AC Milan maupun Inter Milan. Tapi ya kalau lu udah kayak begini, kayak Barca lawan Madrid, itu untuk gue sangat penting. Bukan trofinya, bukan duitnya, permainannya. Itu berubah dan mungkin match ini untuk fans Milan sama fans Inter ya penting. Gue rasa untuk fans lainnya nggak begitu tertarik. Gue udah sebenarnya agak capek gitu loh. Karena terakhir gue berapa kali live commentary Inter atau Napoli apa. Aduh banyak amburadul kayak begini, ngerti nggak lo? Betul, kelas Verona Inter. Ya dan apalagi jam 2, jam 3. Lu kalau kerja, ini kan kerja. Kerja jam 2 you have to focus. At least lu yakin match-nya ini menarik. Jadi tiduran. Kalau ini ketiduran kan tambah males gitu loh. Kebayang kecil lagi live commentary tidur gitu. Iya. Oh pernah. Pernah telat baru babak kedua dia. Jadi gue mau live commentary, gue tiduran satu babak. Dan tetap ribuan yang Tenang, nonton. dombanya loyal, tenang. Beda lah. Kalau perlu tidur juga dombanya kan. Nah tapi kalau ngomongin bagaimana trennya kedua tim pasca Piala Dunia sama-sama belum terlalu konsisten, termasuk Milan juga ada main-main cedera, Inter pun juga kayaknya banyak pemain yang belum terlalu efektif dan juga di antara kedua tim ini juga cukup banyak pemain-pemain yang belum perpanjang kontraknya akan habis di bulan Juni kan, masuk Milan Skriniar, Inter. Menurut lo gimana Zi melihat tren kedua tim ini sekarang? Iya lagi susah ya kedua tim ya. Kalau kita lihat Milan lost lead 2-0 lawan AS Roma cuma dalam 14 menit terakhir. Habis itu mereka kesusahan lawan Torino ya. Torino di Coppa, Lecce Lecce kemarin yang... Iya Lecce, walaupun Lecce banyak tim yang kesusahan juga lawan Lecce, tim-tim papan atas ya. Inter juga sama aja kan, mereka lawan tim Serie B Parma aja harus extra time. Kemarin juga tadi udah bilang lawan Verona cuman 1-0. Ya mereka datang ke laga ini dengan all sorts of problem. Jadi memang media-media di Italia yang berasal dari kota Milan, terutama Gazzetta bilang emang ini adalah laga untuk wipe out semua permasalahan yang ada lah, karena dalam konteksnya ya walaupun mereka pergi ke Riyadh ketemu ajang yang di media-media barat pun banyak dapat celaan, kenapa mereka main di sini, kenapa Live Series golf itu juga banyak dapat celaan kan di Inggris kan, itu juga macam-macam. Di boykot kan banyak sama PGA Tour juga nggak dianggap lah, benar-benar dikacauin. Tapi ya in it udah bakal dilakuin dan bahkan mungkin akan di-expand. Jadi mereka harus memberikan segalanya karena Inzaghi juga udah bilang bahwa ini adalah your chance untuk buktiin ya, selama beberapa minggu terakhir kita nggak maksimal. Tapi sekarang adalah momen ya, apalagi dia punya track record bagus kan di sana kan. Dia 2017, 2019, 2021 ya 2 kali lawan sama Lazio dan sekali sama Inter dia menang di turnamen ini. Jadi memang
Ya buat dia any silverware is a good result lah. Apalagi lawannya, terutama siapa yang dihadapi itu more than the competition itself. Berarti menurut lo akan turunin skuad terbaik ya termasuk Oh iya, ke iya, Inter iya. lo Nggak taruh ada ya? alasan juga Oh, buat iya. lu nyimpen-nyimpen. Formasi dong, formasi ada nggak formasi? Ya harusnya ada formasi. Formasi dan dong, buat Dan, gua kita lihat. Junior Mesias harus dimainkan sih nanti malam karena nggak banyak pilihan di kanan. Oke, Martin. Nah, gua nggak yakin Alexis Salamakers ya. bakal main Salamakers sih. ya. Karena belum fit banget. Ya, ini sama kayak formasi gua, kecuali gua bakal mainin Kayer sama apa namanya? Kalau Kayer lu sama Kayer 50-50 ya, siapa yang bisa kalau main mau ya. Kayer 50-50 dan si apa namanya? Di sayap kanan gua nggak mainin Salamakers, gua mainin Junior Mesias. Sementara dari Inter ya udah kayak begini sih pasti. Gimana Coach, lo melihat komposisi ini siapa yang lebih meyakinkan Coach? Nggak, I don't care. Beda Leao kan Coach. Ya. Tapi kan kalau melihat dari ya itu ya dari Nggak, gini. Inter backnya lagi bermasalah. Aldi ya. sebut tadi Iya. pemain A atau B, pemain C atau B. Emang berubah? Emang ngaruh? Ya paling nggak buat fitnessnya Coach. Karena mereka kan masih Iya, fokus di I mean juga. dari permainan kan nggak ngaruh sama sekali gitu loh. Mau Salemaker main lah, mau Junior Mesias, karena gue setuju sama Aldi dalam arti kemungkinan ini yang main. Tapi dari sisi permainan, kita bicara pemain mediocre semua. Di mana mereka tidak pernah tampil konsisten. Maka dari terutama di sayap kanan awal Salemaker dimainin, habis itu Salemaker digantiin Diaz pun False sempat di Nine. kanan. Diaz di kanan, terus digeser di sebelah. Terlalu banyak perubahan karena nggak ada yang satu yang konsisten. Memuaskan juga nggak Nggak salah Pioli juga, Oh iya. karena memang kualitas pemainnya Iya. segitu-gitu aja. Dan kan gue bilang Milan, kalau Milan jadi juara, justru yang dipertanyakan sehebat apa Serie A ini. Karena gayanya Milan itu lebih ke fighting spirit. Ya. Dan gue rasa tim yang punya fighting spirit nomor 1 itu Milan. They fight sampai terakhir. Lawan Lecce kemarin 0-2 ketinggalan. Detik-detik menit-menit terakhir. Mereka fight sampai dapat 2-2. Nah ini Milan yang zaman sekarang, bukan Milan yang zamannya Ruud Gullit yang semua dihajar kiri kanan, ngerti nggak? Dan Inter pun demikian. Inter semenjak jadi juara kan menurun banget. Pemain yang dihandalkan Lakaka nggak bisa apa-apa juga. Akhirnya ujungnya Zeko terus yang main. Ya, lo tahu Martinez awal-awal nggak begitu dominan atau nggak begitu terlalu kelihatan. Beberapa pemain yang baru dibeli so-so aja. De Vrij nyaris nggak main. Jadi sangat tidak konsisten. Dan ujung-ujungnya nanti jam 2 ini akan menjadi pertandingan gerusuk lagi. Ya, Bosankan. mungkin yang bakal kelihatan bedanya adalah di kiper sih, Handanovic sama Onana. Buat gua Onana belum lihat dia performanya sebagus itu juga di Italia. Handanovic buat gua commanding the line-nya bagus banget. Onana is Onana. Onana is Onana, That is segitu Onana. aja kan. Iya. Terus gua kalau Handanovic dia udah punya commanding the line juga bagus, communication dengan backnya Tapi juga udah bagus. lambat. Cuman nih, iya, iya, Andanovic kadang too slow. melongo doang, Udah melongo lambat doang, buat dia gua. nggak Onana nge-save. juga bukan yang cepet-cepet. Gua banget. Iya, setuju. tapi dia build up-nya serangan Iya. dan refleksnya lebih bagus berapa kali Iya. nyelamatin Ini kan. momen buat Onana sih. Iya, dan Sebenarnya kalau ngomongin kiper yang lebih penting tuh Maignan sama si Tata Rusano, Iya, karena itu jauh, bedanya jauh lumayan banget, jauh. itu lebih juga parah. itu jauh Itu banget. jauh Itu banget. itu lumayan Dan jauh. lu lihat gol-golnya yang Milan kebobolan di bawah Tata Rusano tuh hancur banget. Maksudnya Maignan nggak bakal kebobolan. Karena salah satu yang Tapi ini kiper kan udah lama juga. iya udah lama Wah, mantan iya, mantan makanya. kiper Yang City backup juga doang. udah lumayan. Timnas juga kan? Timnas Dulu Romania. iya. Sempat ya? Sekarang udah nggak tahu Timnas- Romania udah nggak pernah main sekarang. Liechtenstein. Romania dia kayaknya. Iya, Tapi dulu kan kalau di temuan pertama yang September kan salah satu yang bikin Milan juga tetap menang kan Maignan kan, dia bikin Iya, iya. beberapa Save penyelamatan. bagus. Iya. Tapi tahun lalu Oke. lumayan loh buat gue di saat Maignan cedera dia bisa menggantikan dengan Oke lah, dengan oke. aman gitu ya. Nah, Maksud karena gua emang full- nggak apa, outstanding sekarang ya. backnya lagi bagus-bagus Dan tuh. back-backnya lagi bagus kemarin Iya. kan tahun lalu kan. Sekarang organisasi pertahanannya di bawah Tata Rusano kagak sih. Itu udah that's enggak. why jadi Hancur kiper tuh nggak banget. cukup save sama Iya, makanya. command the line sama Defensive communication, itu juga organization-nya penting buat kiper. Tapi justru di back Inter menurut gue yang menjadi masalah karena di tengahnya itu nggak ada kayak yang benar-benar bisa commanding karena sempat ada Skriniar dan De Vrij, Bastoni, kemudian Acerbi cepat Acerbi. pakai Bastoni, Ganti-ganti terus. Bastoni sekarang ada lagi Acerbi di tengah. Kayaknya belum dapat lagi nih kayaknya komposisi 3 back yang oke kan. Selama 3 trio ini bakal sulit karena bakal diganti-ganti terus. Tahun ini terutama. Iya. Tahun ini, tahun lalu atau 2 tahun lalu fix. Iya, Bastoni, iya. De De Vrij, Vrij. Skriniar, Iya. fix. Apapun mereka. De Vrij Tapi mainnya tahun jelek. ini De Vrij sering cadangan. Akan sulit di Skriniar, iya, rotasi terus. tahun ini diganti-ganti. Ya sama kayak Milan juga. Winger Milan. Digeser. Inter pun juga demikian, digeser. Benar. Ujung-ujungnya gerasa gerusuk juga. Ya prediksi ini
menang Inter sama Milan nih atau Gua nggak ada penalti? Inter extra time. Wih, panjang dong sampai jam 4 dong. Bisa jadi. Setengah 5 dong nih. Gimana Fir lo? Prediksi? 34 edisi Supercoppa sebelum ini 3/4-nya ya 70% yang juara liga sih. Jadi Oh ya? Milan punya chance sih sebenarnya sih. Tapi Lazio kayaknya Piala Super nggak Nah. pernah Iya. Napoli menang. bukan calon juara liga, nggak ikut. Belum juara liga kan? Belum juara musim liga, depan belum. mungkin. Musim depan, iya. Tapi lo sampai sekarang, data nggak jelas ya. Tapi- apa coba? tapi untuk sekarang level sekarang Pioli one of the best nggak kalau di Serie A menurut lo? Di Seri A? Di Serie A Iya. ya, walaupun dia nggak punya sistem, tapi dia bisa Iya, memompa motivasi dia pemain. bisa Spalletti memotivasi lah buat gua. pemain Iya. yang mediocre itu dia bisa mempush lah. Iya. Kalau dari sisi itu ya, Iya. Pioli is one of the best. Tapi kalau- Not dari sisi strategi. Kalau Spalletti menurut lo sama Aldian Gua sih Spalletti? Iya, Spalletti. Spalletti. Soalnya dari permainan Spalletti iya. udah jutaan kali gue ngomong di DP ini. Iya ya, tapi Gua paling suka kan gitu. dia belum pernah juara maksud gua Spalletti ya. Maksud gua Ya so what? dia ya berarti cuman bagus doang nggak ada prestasi kan Ya kalau kan Spalletti ya. kembali Iya, lagi ke belum, kualitas benar. pemain. Iya, tapi kan Iya. dia udah melatih banyak tim besar. Spalletti ya. Betul. Tapi tim besar yang dia latih besar di atas kertas. Ya sekarang kan Pioli juga. Sekarang Bukan, lu- oh ya, lu Ya kan? gue kalau soal itu gue kan? salut sama Pioli, Iya kan? gue Hebat kan akui. berarti, kan? Tapi bukan berarti Spalletti pelatih jelek hanya karena dia nggak juara. Oh kan? iya, tapi ya bukan pelatih sukses sebenarnya kalau bisa dibilang. Ya juga. kalau Belum. berdasarkan trofi, gue itu iya. Ya, sekarang lu bisa bikin seorang Kvaratskhelia kayak begitu kalau bukan Iya. seorang pelatih yang Iya bagus. Dan banyak pemain cabut, Iya, dia beli masih pemain oke, yang langsung masih on fire. oke, Itu masih kan on sebuah fire. prestasi, Dan nggak pemainnya main bukan pemain. tier A, tier B Enggak, juga seharusnya kan, kan bukan tier C, tier D. klub-klub kalau Iya. masa transisi kan kelihatan. Kayak Liverpool masa transisi, Iya. Man Chelsea. United masa transisi. Kalau Spurs Chelsea selalu transisi. terutama. Jangan alasan Spurs sudah transisi mulu itu sih. Selalu Transisinya transisi. ke bawah. Enggak, Iya. Spurs mah hancur mulu kan nanti. Dia Thank you, bersama Panji. Napoli langsung awal di Iya. fase grup langsung jadi tim Itu Italia. kan sebuah prestasi. Buat gue itu gitu nggak loh. Lo tuh mudah. men, lo bukan bilang, tapi itu menandakan tanda-tanda Serie A emang sehancur itu nggak lo nggak ngomong Enggak gitu? emang. Itu Ya kan? itu masih Pasti ujung-ujungnya gitu kan? diperdebatkan, itu masih diperdebatkan. Sekarang yang kita bahas kan klub di Serie A. Iya. Gue tidak bandingkan Sama dengan lain. liga-liga lain. Iya. Fokus gue hanya di Serie A. Kalau di Serie A, ya Pioli is one of the best. Oke. Spalletti dari sisi permainan Iya, tapi- Nanti ketemu tim antah berantah dari Liga Inggris dibantai, bisa banget. banget. Iya kan? Tapi kita fokus ke Serie A. Jangan dicampur aduk. Ji. Enggak. Maksud gua kan kalau Serie A, maksudnya dia bagus karena sekarang mungkin levelnya Serie A kan. Iya, levelnya Serie A. Di Champions League Milan apa kabar? Iya, Napoli, Napoli juga cukup oke. sebenarnya oke. Cukup Iya, oke kalau dia dijaga jadi tim sama- paling produktif. Sama kayak gue komentar timnas Indonesia. Marcelino bagus, bagus levelnya Indonesia. Asia Tenggara lumayan lah ya. Nggak bisa gue bandingkan levelnya Iya, Eropa. Asia. Asia Nggak usah jauh-jauh Asia aja belum tentu. Ya sejago exactly. itu kan ya. Ini murni levelnya Asia Tenggara bagus Marcelino. Oke, kita lihat nanti bagaimana pertandingan dari Derby della Madonnina di King Stadium Riyadh ya? Iya. King Stadium Riyadh. Arab apakah menjadi milik Milan atau kembali menjadi milik Inter yang kalau secara pelatih udah cukup pengalaman meraih piala-piala seperti ini, sementara Pioli baru 1 gelar sepanjang karirnya melatih sana sini. Baru Milan itu kemarin menjadi juara yang cukup mayor trofi ya. Kita pindah ke bahasan soal Liverpool yang kemarin akhirnya setelah di leg pertama, bukan leg pertama ya, di laga sebelumnya sedikit diuntungkan dengan tidak adanya VAR, akhirnya dia melaju lolos dengan adanya lampu mati di stadion, kemudian dengan gol untung-untungan spekulasi dari Harvey Elliott. Tapi menurut kalian ini udah on the track ya buat Liverpool dengan sekarang kemenangan ini? Enggak lah. Sedikit untuk moral dan lain-lain untuk di liga. Event Klopp, sorry coach. Yang main kan cadangan Yes, juga. iya. kemarin. Event Wolves Klopp pun tahu. cadangan kemarin juga. Justru cadangan. bagus kan buat merotasi pemain-pemainnya. Gue nonton itu 3 menit 20 detik. Gue matiin Abis terus. itu? Abis itu karena ya kualitasnya kualitas tier 2, Iya, iya. tier 3. Iya. Durasinya Kecuali sama, Thiago. berarti 3 ya menit kan? kan. Even Jadi- Klopp pun tahu bahwa kualitasnya sedang di bawah Iya. ini, dan buat fans Wolverhampton justru buat gue yakin kemarin hampir yakin menang karena permainannya cukup bagus. Iya. Wolf ini dan underperform sekali Liverpool ini, bahwa progresi permainan mereka nggak ada, ini pertahanan juga kurang bagus. Kelleher termasuk yang bagus. Oke, shootnya banyak Wolverhampton. Cuman kita lihat lagi kualitas serangannya Kualitasnya. seperti apa gitu. Iya. Ya sekarang lu seorang siapa namanya tuh yang pemain baru Cunha dari Atletico nendang ke atas depan gawang, lu dihitung shot on target juga kan, ya lucu gitu. Finishingnya rada-rada ya. Iya Semoga gitu. itu ya. Cuman ya buat gua ya seperti yang dilihat big chance dari Liverpool juga nggak ada. Gua justru sedikit concern, apalagi mereka bakal ketemu Chelsea di akhir pekan ini. Dan Nah, kalau emang Chelsea nggak concern. Concern ya, cuma main di Stamford Bridge penting Liverpool sekarang juga. berapa sih? Kalau Chelsea kan 10 ya? Ya di atasnya dikit lah. Ya beda dikit. 8 ya, apa gitu ya. 11-12 lah mereka ya. 9, ya 9-10, bukan 11-12 tapi ya 9-10. Nah ini Nggak nih kipernya Kelleher. ya, Kelleher kok Gakpo. Dan
Carvalho ini udah cukup lama nggak dimainin sebagai starter ya. Bahkan 5 pertandingan sebelumnya dia ngilang dari skuadnya. Apakah ini menjadi sebuah pembelian yang gagal atau masih butuh waktu aja untuk seorang Gua justru Liverpool Carvalho? lagi pengen menemukan patternnya dulu sih, nggak mau ganti-ganti pemain. Jadi pemain yang fit kayak Thiago, selama dia fit bakal dimainkan terus. Apalagi posisi dia kan posisi yang sekarang Darwin lagi dicoba, Gakpo lagi dicoba juga. Jadi akan sedikit concern kalau pengen dimainkan si Carvalho ini. Sebagai subs kan dia dimainkan juga. Iya. Enggak, tapi Carvalho masih kayak masih itu mentah, pemain MU Iya. itu siapa? Diallo. Diallo. Nggak, ya, masih kayak anak SMA masih banget. krempeng. Enggak, masih bodinya tuh masih Oh, belum yang udah Diallo, sama iya, Diallo iya. Sunderland. Kayak sama Sunderland. Diallo. masih Oh, yang mentah ini lah. Rangers. Kayaknya kalau ditabrak jatuh Sunderland gitu. sekarang. Oh, Sunderland ya? Gue rasa minimal 1-2 tahun lah mungkin bisa di itu. Sekarang udah kuatkan badan lu dulu. Dia harus belajar dari Garnacho tuh yang mulai nge-shape badan, Dari Nketiah Nketiah, gitu ya. Nketiah. Nketiah juga, tapi kan Nketiah jadi keker ya sekarang gue beneran 2 tahun transformasi Wah, badannya. nahan back cukup- lawan gitu Iya, yang dia kan, muter lumayan. golin kan. Nahan-nahan dikontrol bolanya kemana? Orangnya kemana? Dan ini kan udah mulai beredar soal Klopp mau Klopp mundur, Klopp dipecat dan lain-lain, tapi Klopp menjawab selama ini dia belum ada mendengar ada isu-isu soal itu, termasuk kontraknya pun juga masih cukup panjang. Tapi ketika musim ini dia nggak dapat trofi dan juga nggak dapat Liga Champions, menurut kalian manajemen akan memperlakukan dia sebagai kambing hitam nggak? Justru kita harus sadar dulu bahwa Liverpool adalah tim yang ownernya saja pengen ngelepas tim ini gitu loh. Iya, iya. George W. Henry aja udah nggak segitu urgensinya udah nggak ada buat Urgensinya nggak memiliki ada. tim ini. Nggak, lu gitu, tahu sampai- kenapa? Gue itu kebetulan bikin video tentang itu. Oke. Kenapa alasannya MU sama Liverpool akan Dilepas. sekaligus? Amerika. Nggak harus nonton Just Ah, Member. Gitu ya. cepetan kasih tahu bocornya. Nggak boleh di Nggak sini. nonton Just Member. Amerika mau resesi. Amerika mau No, resesi. no. Tapi salah satunya itu Amerika juga mau resesi. Mereka suku bunga turun jadi mereka nggak bisa Duitnya spend. itu sabrek deal. Jadi benar. Jadi nggak ngaruh resesi atau enggak. Justru mereka itu udahlah orang-orang kalau resesi orang kayak Amerika tambah kaya. Oh, karena Walaupun resesinya di Amerika. Ya, Karena uangnya di mana-mana juga sih. enggak. Mereka mereka investasinya. Iya, ya balik lagi ke Liverpool tadi bahwa ya ini pinjam bahwa duit. seperti yang tadi video yang udah dibikin sama di Just Talk tadi ya. Hari ini. Hari ini. Ya, salah satunya adalah Liverpool sama seperti MU juga sedang dalam proses bahwa ya ownernya aja lagi pengen ngelepas gitu. Berarti kan posisi pelatih sih buat gua aman-aman aja ya. Tergantung siapa owner mereka nanti gitu. Tuchel juga waktu dilepas dari Abramovich aman-aman aja. Begitu dapat pelatih baru owner baru ya dipecat. Jadi buat gue nggak melihat Klopp dipecat dalam dekat-dekat ini. Even Liverpool juga nggak juara apa-apa musim ini. Kalau mereka smart, Klopp nggak dipecat. kalau smart ya. But you never know kan. Ini kan industri kayak gini mungkin Kadang-kadang bukan lawak. masalah strategi, bukan mungkin Image. chemistry-nya nggak ada. Jadi ntar bulan, ganti 6 bulan, 1 tahun slogannya lagi beda bukan banget. you'll never walk alone, you'll never know. Tapi You'll never kalau know again. kalau ngomongin bagaimana milik mau ngelepas seperti hal MU kan artinya dari sisi pengeluarannya kayak kemarin kan katanya nggak punya budget tadi di bulan Januari ini bahkan untuk menuju bursa transfer musim panas kayaknya budget yang di-spend nggak akan terlalu banyak. Tapi isu yang beredar Bellingham lah, Matheus Nunes lah kan nggak murah gitu. Bellingham di atas 100 juta, Nunes pun juga bukan pembelian murah kemarin waktu baru datang ke Wolves. Menurut lo punya apa mereka akan untuk spend itu akan rela untuk di-spend di bulan Januari ini? Liverpool. Hah. Kita harus lihat dulu sebenarnya itu dia masa depan Klopp seperti apa. Apakah di kepemilikan baru itu Klopp is part of the plan. Tapi kalau kita lihat memang transfer committee-nya Liverpool juga mereka kayak underestimate musim ini Emang sebenarnya. mereka punya transfer yang committee? baru kan, transfer committee yang baru itu. Emang namanya transfer committee? Iya, maksudnya siapapun yang bertanggung jawab akan transfer Dirtek bukan? di itu. Iya, di Gantinya sana. Edwards Dia ya, kan ganti Edwards komite itu kan siapapun yang antara dirtek dan pemilik dan pelatih komite dalam artian itu. Rekrutmen. Siapa yang bertanggung jawab? Pertama mereka underestimate kan. Seharusnya musim panas kemarin mereka udah mulai nyari gelandang, bukan mulai nyari, udah mendatangkan bahkan. Mereka Number underestimate itu udah years. That's why Iya. Liverpool itu benar-benar diselamatkan oleh Iya. Klopp. kehebatan Mereka Jurgen Klopp nggak lihat- sampai mereka bisa langsung perform. Bener, mereka nggak lihat decline-nya Jordan Henderson Iya, misalnya, cederanya Fabinho, Keita kemarin tuh ternyata Udah, baru Keita- starter pertama kali sejak Keita lepas sih, gua nggak lihat Keita bertahan di September. Liverpool. Iya, yang hal-hal kayak gitu mereka nggak lihat. Nah, sebenarnya laga kemarin juga bukti bagaimana kayak
Klopp dan Liverpool ngelihat siklus barunya tuh seperti apa. Kalau siklus baru di depan kan udah jelas. Gakpo, si Nunes, si Nunes nggak yakin juga. Dia si Nunes, I don't know lah. Mungkin dia bertahan, mungkin nggak. Mungkin dia sedang dicoba at least. Nemuin touch-nya mungkin nggak. We'll never know 6 bulan dari sekarang. Gakpo juga sama aja. Gakpo juga, tapi katanya perannya lumayan lah. Kalau sebagai Gakpo link- gue lebih link yakin. up. Karena emang Karena dia bakatnya. Lumayan. Belanda. Karena emang Perannya beda bakatnya. juga Iya. lagi ya. Lu kalau lihat Nunes, aduh main kayak gini. Iya. Tapi gue Tapi kalau di lebih, Arsenal mungkin beda. Enggak juga. Tapi gua lebih Karena melihat- Arsenal nggak main dengan real striker juga. Iya. Iya, itu Dia dia. bagusnya kayak as a real striker. False nine, iya main kayak gitu. Tapi Backup yang Ketia boleh. Nah, boleh. Super sub yang gitu. tapi maksud gue kalau kayak Gakpo ya dibanding lo lihat sekarang pilihannya Jota, terus Luis Diaz, Salah, kayaknya nggak punya daya eksplosif dan juga flair seperti halnya 3 nama tadi. Kayaknya gue nggak melihat dia sebagai satu 3 line nama up ya. tadi itu Firmino, Mane, Salah butuh berapa tahun? Jota, untuk- ya, maksudnya Jota sama Ya, oke, Diaz pun kelihatan Jo- lebih punya eksplosivitas yang Betul, lebih tinggi gitu. Jota Diaz ini lebih kan meledak. setengah tahun pertama Iya. main bagus. Habis itu kan Habis itu ngedrop. cedera mulu. Luis Diaz main bagus. Habis setelah cedera kita Iya, nggak tahu nggak juga. tahu. Tapi kan kembali kalau lu emang bagus, lu cedera, bakat lu itu nggak hilang. Ngerti nggak? Memang lu butuh waktu untuk Recover. ya contoh paling bagus itu Ansu Fati lah, ya kan masih butuh waktu lebih banyak recovery. Nah Gakpo dari sisi bakat, gue bilang jauh lebih bagus daripada Nunes. Ya, walaupun beda juga sih ya. Beda mainnya posisi, beda. cuman Yang kalau dibutuhkan dibilang apa? bisa survive nggak dalam sistem Gua klub, Gakpo sih. peluang Gakpo Oh iya. lebih besar Karena lebih daripada Nunes. lebih versatil Ya. sebenarnya Ya, kalau dari betul. bisa main di mana aja dia. That's why kenapa gue keluarkan statement kayak gitu. Tapi kembali lagi, gue lihat benchnya Arsenal itu nangis, oke? Gue ngelihat benchnya MU nangis juga. Gimana nangisnya? Gue lihat benchnya Liverpool pingsan gue, bukan nangis lagi, ngerti nggak? I mean pemain lebih parah kayak lagi. Ya, ngerti Curtis Jones, kayak aduh, yang lapis 2 aja amburadul, gimana lapis 3-nya? Ya, we talk about Liverpool juga sih, Liverpool gitu kan. raksasa. Klub sebesar Liverpool, Iya, dilatih betul. dengan Jurgen Klopp gitu. Kecuali emang lu tim yang sama-sama pelatih muda kayak Arteta, punya pemain seperti itu ya wajar gitu. Atau Newcastle juga. Ini kan Liverpool gitu kan, juara Champions terbanyak dari Inggris. Punya materi kayak begitu, gue ngerti maksudnya Coach Iba, ya lu harusnya punya materi pemain yang lebih bagus juga sih gitu. Dan kalaupun emang tadi udah ada recruitment committee, ya lu harus sadar lah. Kalau ini sebenarnya dia dapat si Bellingham yang atau dibeli Nunes itu kan bukan striker lagi dong. Ada posisi-posisi yang lebih urgent. Urgensi. Tengah, Bek kanan, bek kanan, bek kiri juga. Gue ngeliat si Mikasu ini pemain kayak Joe Gomez, Matip, Curtis Ya. Jones itu kan Dan nggak lini- layak. ya, center half Masa juga. mereka nggak bisa ngelihat gitu loh? Iya. Kan ini udah bertahun-tahun gue bilang. Masa mereka nggak bisa ngelihat gitu? Ya, tapi dengan Ya kalau kayaknya kalau di Liverpool kayak You'll Never Walk Alone tuh terlalu Agung-agungkan. diagung-agungkan bahwa jadi pemain-pemain yang udah saatnya dipindahkan tetap ini nggak dilakukan. Ya, sebenarnya kayak kalau misal dari contoh kecil lah ya dari Newcastle ya. Sebenarnya kan Martin Dubravka kalau menurut gua fans Newcastle nggak ada masalah. nggak ada masalah. Tapi berani ruthless, dia berani datangin kiper yang di atas kertas lebih bagus. Dan ternyata Maka dari terbukti itu komunikasinya lebih setelah bagus. 30 tahun mereka baru juara IPL karena you never walk alone terus. Iya, iya. Gitu. Tapi kalau emang beneran dapet antara Bellingham atau Nunes atau bahkan dua-duanya breakthrough ya pasti buat mereka good booster. Bellingham adalah kunci Wih. untuk kebangkitan Liverpool, Satu terutama pemain di ya. lini tengah. Dan tergantung finish di peringkat berapa Liverpool musim ini. Ya. Nggak Tapi mungkin kalau- tuh Bellingham terus susah, nggak Champions Champions League, League, nggak mungkin. Iya, iya. City dong. Ya udah mending ke Arsenal aja. Ya, ini Terus Arsenal katanya Declan Rice. Declan Rice iya. Gue setuju Declan Rice, Iya. asal harganya di bawah 50 juta. Oh tidak mungkin, Nggak mungkin. tidak mungkin. Orang Inggris, orang Itu satu hal yang tidak kan mungkin. Kan nawar. Gue kasih harga sesuai dengan kapasitasnya. Iya, iya. Evaluasi ya. Nggak. Nggak kayak Mudrik ya. Kalau cepet go fuck yourself lah. Ya, ini akan ketemu Chelsea yang kemarin baru nikung Arsenal di Mykhailo Mudryk. Aldi cinta banget nih sama Mykhailo Mudryk, langsung di blok nih. blok, Itu gimana? blok. Maksudnya gua, ya, 100 juta Grealish 100 juta Ukraina. euro. Ya, kalau ya, Lu kayak- sorry, gue potong bentar. Gue mendadak teringat tahu siapa? Nunes di MU ditikung sama Liverpool kan? Iya, iya. MU nego ditikung dan bidding sekarang war. yang ketahui siapa? MU nanti juga lanjut. sebenarnya Chelsea nggak nikung ya. Dari awal pun yang minat sama Mudryk ini ya Arsenal, Berdua. Newcastle, Chelsea justru Arsenal iya. juga, Newcastle juga. Jadi ya
Cuman ya paling advance emang Arsenal Iya, gitu. katanya. Karena Arsenal lebih jelas dalam memberikan bonus dan emang Shakhtar ini kan ngincer duit untuk urusan ya non football related lah gitu. Itu ada urusan yang lain gitu. Jadi ya uangnya buat dipakai kemana itu ada urusan lain. Cuman emang dia ngincer duit. Makanya Dario Serna berkali-kali bilang bahwa kalau lu emang suka main pemain yang levelnya di bawah Mbappe dan juga Vinicius, lu harus splash the money, lu harus spend uang gede banget. Oke, udah hampir deal sama Arsenal semuanya. Chelsea datang dengan bonus yang lebih besar. Iya. Bonusnya adalah add-on-nya kalau Chelsea juara Premier League Iya. dan Champions League. Kalau Arsenal, kalau Modric juara Ballon d'Or. Ya. Marci Jangan ketawa di belakang situ beneran. Jadi si Edo kampret juga nih orang. Ngasih Jadi add-onnya secara- nggak masuk akal Iya, gitu. emang ngadi-ngadi Ya, makanya. makanya jadi secara keuangan sebenarnya Arsenal nggak jauh-jauh banget sama Chelsea gitu. Cuman Tawarnya. secara bonus add-on-nya Chelsea lebih unggul sedikit dan mereka beneran Struktur datang ke Turki. pembayarannya juga Struktur lebih pembayarannya menguntungkan. juga dan mereka datang beneran ke Turki ke training camp-nya Shakhtar. Lagi mid season camp, mereka datang ke sana meeting segala macam. Ya biasalah di servis. Pertanyaan gue sekarang kita berempat ya. Kita ini ikutin bola kan udah lama. Modric umur berapa? Ya, 22. 22. ya. Oh iya, 22. Dia ngetopnya berapa? 2 tahun terakhir? Nggak 2 tahun nyampe terakhir. malah. 1,5 tahun. Nggak nyampe Setengah malah. tahun. Nggak Musim nyampe lalu malah. dan Itu awal di musim Liga ini. Ukraina. Nggak nyampe malah. Kerjaan kita ini kan pandit. Iya. Dalam Berapa arti kali lu denger dia? Di semua, exactly. Ini yang gue mau tanya. Berapa Ya, kali itu kita di video tahu gua ada. Modric, Gua kan? bahas itu juga. Kenapa kok mendadak jatuh dari langit 80 juta? Nah, Itu ini. peran dari Dario Serna. Ya. Peran dari Serna. Dia bilang bahwa ini pemain bagus. Kalau lu tahu Anthony, lu tahu Grealish, lu tahu Sancho, berapa mereka dibayar? Dia ngomong gitu bahwa dia bervaluasi lebih dari itu. Jadi itu selalu digembar-gemborkan. Kalau gue baca, si Shakhtar ini kepalanya besar gara-gara Fred. Enggak lah. Enggak cuma Fred, kan banyak pemain dibeli dengan harga mahal. Bentar. Iya. Fred itu 60. di value-nya 20. dibelinya. 60. Dibelinya 60. Maka dari itu si Shakhtar merasa, loh, kok pemain value 20 bisa dibeli 60? Ya gue juga bisa nembak Modric. Iya. Dan ternyata Serna bener. Iya. Ada aja orang gila yang mau bayar Yes. pemain yang nggak ngetop di mana-mana dari Liga Avenger main dengan value 100 juta. Dia timnas baru 8 kali kok, Iya. Itu pun nggak starter semua. Dan feeling gue nanti akan kasus kayak Nunes. Arsenal ditikung, kita dibully bla bla, nanti kita yang ketawa. Makan tuh 100 juta. Sama kayak Grealish di Man City. Sama kayak Nunes sekarang di Liverpool. Ya. Dan ini kita lihat pembelian dari Chelsea di bawah bully. Lihat bagaimana sudah 400 juta lebih, 4,5 ya, 400. 13 tambah Modric. Iya ya, udah hampir gope nih ibaratnya. Makanya where is fucking financial fair play? Godverdomme, ngerti nggak? Kan nggak make sense Coba gitu lihat loh. lagi. Nah ini kan dia Coba dari Balik, pembelian balik, ini ya, kecuali Felix, siapa sih yang paling lu, ya ini adalah marquee signing gitu. Mana yang lu bilang marquee Ada- signing? Dan Felixnya pun loan. Joe Felix pun loan gitu, walaupun 11 juta itu ya, ibaratnya udah pembelian di situ. Gue masih inget kan di mana ya, di salah Fofana satu cedera. grup gue kan banyak grup nggak jelas. Ada salah satu orang posting, wah bilang 11 pemain kan starter, terus pelapis nomor 2, 3. Ada yang bilang, wih gila Chelsea ngeri. Gue balas, apa yang dingerikan? Ya gue nggak ngerti apa yang dingerikan. Bahwa mereka punya segerombolan pemain, iya. Bahkan ini 13 pemain, nanti yang cedera kan 8. Balik ya kan? lagi. Balik lagi. Apa yang harus dingerikan dari Chelsea yang pemain-pemain yang dia miliki? Kan nggak ada. dan ini kontraknya Sampai Fofana aja dia beli 2 nama Fofana. Ketukar-tukar. Wesley beli cedera, beli aja David sekarang ya. Nggak, dia bingung yang mana yang bagus, David atau Wesley. Ya udah dua-dua aja. Salah satunya 70 juta lagi. Iya, Mahal 80 banget. 80 Masih Wesley kan. ngincer Dumfries Makanya. lagi, agennya kan udah ketemu tuh. Mereka masih incer pemain loh. Caicedo diincar juga, juga. Caicedo diincar Brighton. 70 juta katanya dengan Makanya sekarang kita bicara financial fair play. Emang berapa sponsor si Bully Dan bawa? coach ini Chelsea ini ngerusak pasaran banget. Karena apa? Sekarang klub nawarin berapa dibayar sama dia. Iya. Ini ngerusak. Sekarang Arsenal atau MU ngincer pemain. Kan Summer udah kelihatan. Dia mau Lewandowski, mau Kunde, mau Dembele. Untung 3-3 itu pintar. Nggak mau ke Chelsea. Siap-siap Chelsea FFP, liatin aja nggak bohong. Iya kan? Nah terus sekarang bisa spend 300-400 juta. Kan udah gila itu. 7,7 triliun. Nih, iya. Exactly, nggak make 77,7 sense triliun. gitu. tapi kan FFP 3 tahun ya. Roman pun nggak pernah dalam Nggak pernah, satu dalam satu window ini week dia ya. belanja Gila loh, sebanyak satu ini window nggak loh. pernah.
Tapi ini kan PSSI kan nggak langsung kan, butuh 2 tahun 3 tahun untuk direview kan dengan jumlah Enggak tiap tahun, Ji. Enggak. Kan dari tiap tahun direview, tapi Iya, baru tiap kena tahun hukumannya direview. 3 tahun. Setelah 3 tahun tiap tahun di review kan Iya. ini cuma tergantung income. Iya. Jadi mereka boleh spend 70% dari income. Iya. Ya kan? Apakah iya income yang Chelsea? Ya, gue nggak tahu Nah, dengan juga. dia Dan si Boli kan nggak kelihatan dia datengin partner komersial Iya. yang lebih Nggak ada baru, sponsor nggak di ada. bawah Dan di datang-datang. awal musim justru dia minjem 800 juta pounds, dia Nah, minjem. itu. Dia Iya. Tapi Ke bank ya. dia pinjam itu atas nama perusahaannya, Iya, perusahaan- bukan atas nama Chelsea. Yes. Untuk Chelsea. Dia pribadi dia Iya, gitu. iya. That's okay, nggak masalah. Iya. Cuman lu nggak bawa sponsor, ngerti nggak? Lu kalau kita bicara PSG, nggak sukanya gua sama PSG, Bawa. PSG bawa sponsor. ya karena pemain yang City didatengin bawa sponsor, walaupun itu KKN, Valuationnya beda, saudaranya iya. sendirinya, sepupunya, Iya. tetangga. Tapi ada usaha kelihatan At least gitu. ada usaha Perusahaan hitam di bayaran atas nih. putih yang lu bisa yakinkan UEFA, gue punya income loh. Iya. Walaupun nilainya di blow up, Iya. ada income. Nah, Bully bawa apa? Kita lihat nggak usah jauh-jauh lah. Bawa pemain. Abramovich dulu bawa Gazprom berapa gede? Oh iya, Ke Nggak. Chelsea. Iya. Gazprom. Dan Eropa, UEFA juga sampai akhirnya kerjasama sama Gazprom. Gazprom itu gede banget Gede loh. banget gitu. Asli gede banget. Sekarang aja udah nggak bisa jualan lagi. Bully bawa apa? Nggak aja. Bawa pemain. Bawa nasi ke Bully. Keren. Masih ke Boyle. Ya artinya salah satu cara dia mendatangkan income dengan kelebihan pemain ini kan, mau nggak mau ada berapa banyak pemain yang bakal Dijual. dijual pasti kan. Iya. Tapi apakah harganya Tapi masih cukup pasti seksi? under Ya, sekarang beli Hema market baru beli second price. aja, Ji. Iya, iya kan? Dan mereka pasti dilepas dengan subsidized loan. Iya. Kayak pemain kayak Bakayoko itu sebenarnya masih dikontrak sama Chelsea. loh, tim Lukaku juga. Lukaku juga. Lukaku. Bacuai juga. Nggak sehat, sumpah keuangan Chelsea nggak sehat Iya. sama sekali. Karena apa? Sporting directornya Boyle sendiri kemarin-kemarin. Sekarang baru punya sporting director baru. itu juga itu jelas. janjian boneka doang itu. Ya that's why kenapa bilang, ya ini Mudrik adalah pembelian dari Potter kok. Potter nelfon langsung. Ya disuruh sama Boyle lah. Iya. Iya. Dan salah satu yang kemungkinan dijual katanya adalah seorang yang pemain bintang yang baru datang awal musim kemarin, itu orang Sterling. Seberapa jeleknya dia sampai harus masuk nama daftar jual lagi buat Chelsea. Ya kalau bukan hanya Sterling, sebenarnya ada 3 nama juga kan yang diincar Newcastle juga, si Ruben, Ziyech juga diincar. Ziyech dan juga Conor Gallagher. Tapi kayaknya Conor Gallagher Ini mau goblok Ziyech- banget tuh Newcastle incer Ziyech bagus. Cuman selevel lebih bagus pada Lo- Loftus Loftus ya. sama Loftus-Cheek Gallagher. mah kacau. Arsenal Tapi boleh tuh kalau mau Gallagher Ziyech katanya oke. pingin sukses. Arsenal Ziyech- boleh tuh. Ziyech ke Arsenal aja gue I will Gue be happy suka man. tuh. Dan Tapi dia juga bukan nggak happy bukan di Gallagher London. sama Loftus-Cheek. Gallagher Gallagher malah justru dia bilang pingin membuktikan diri di Iya, di Chelsea. Chelsea. Biarin aja lah. Iyalah, Di seneng sana- kita. biarin aja, Seneng. gua juga Anak nggak suka jebolan lihat situ dia. kan. Iya. Jebolan sana Cuman juga ya gua levelnya nggak bukan suka lihat. Chelsea lah dia. Gak apa-apa, is okay lah. Mending Stay. kalau ke Newcastle dia bisa menjadi backup yang bagus buat Longstaff. Tapi daripada McTominay mana kabar? No. Aduh, males banget. Come on, McTominay nggak akan dilepas, bagus itu. Buat backup. Buat backup, ini orang versatil juga loh. Ya gue McTominay. seneng lah McTominay selama dia masih di MU, lama-lama Iya, dia iya, aja lah. nggak MU apa-apa. aja nggak Gue apa-apa. justru mempertanyakan ya, kan waktu Saudi beli Newcastle gue bilang, Sapi. musim ini nggak akan show off, Iya. musim depan akan show off. Itu patut Iya. diwaspadai. Cuman kan kembali lagi, sehebat apa tim manajemen Newcastle membeli pemain, Ya. Yes. ya kan? Itu kan juga seni. Iya. Nah, contoh sekarang Abramovich sama Bully lah. Iya. Kalau Abramovich kan jauh lebih smart, yang bener-bener hebat dia beli. Iya. Kalau sekarang kan cuman buang-buang duit Asal. aja, Iya, beli iya. ada pemain. Abramovich ada kayaknya di Ada awal-awal. Peter Kenny Iya. dulu di awal. Lalu Iya, ada- betul. Ini nggak jelas Iya, siapa ada yang Mas main. Gaya nggak juga. jelas. Iya. Nah, sekarang Newcastle gue mau lihat, Iya. nggak jelas juga kan isi Ada Amanda Belum. dulu ya, ada Amanda. Iya. Ada Amanda. Ada si Dan Ashworth Dan itu. Ashworth belum juga. belum terbukti juga. Belum kan? punya marquee signing emang. Iya. Ya, tapi Semoga so far- Newcastle kayak Chelsea tahun depan. Waduh, pelan-pelan beli aja. asal beli. Kalau pelan-pelan kayak kalau pengen Isak. bakal asal beli musim Iya. ini juga ada asal beli, tapi gue lihat lebih rapi Iya, Newcastle. lebih So far sih cukup Dalam oke pembelian. pembelian-pembeliannya sekarang Pembelian ya. rekor transfer Cukup Isak. bagus. Ya, Iya, kemarin Isak. 3 gol dari 4 laga kan Iya. lumayan lah. Lumayan, Untuk lumayan. Di- awal-awal ditunda musim. cedera juga. Mereka Botman nyariin- menurut gue oke loh, walaupun Botman bahkan coach oke. 4 Botman main oke. keempat, tapi dia Bagus, punya rekor yang cukup bagus Iya, dari juga statistik. dapat- Newcastle belum Patenin. pernah kalah selama iya. Botman main. Nggak usah sombong, nggak usah sombong. Nggak. Nggak pernah. Enggak lah, gue tetap tidak menilai dari data kayak Virzi dan lain-lain. Gue tetap menilai dari permainan. Iya, iya. Baru gue bilang, lu bisa konsisten nggak bermain seperti ini? Tapi Newcastle, ya gue lihat permainannya Dan paling gue nggak impress, sama sekali nggak impress. Secara hiburan, secara menghiburnya. Iya, Tapi secara konsistensinya ya dong. Dalam arti tim ini nggak akan konsisten masuk ke Champions League bermain Oh, dengan iya, iya. dengan permainan Oh, kalau seperti main ini. di Champions League dengan cara main kayak Nggak, sekarang ya. di IPL pun Di nggak. IPL. Nggak, maka dari itu kan gue bilang mereka akan turun. Ya, ya titik kan? balik kan yang lu bilang kan. Ya, nggak lolos
Champions League lah. Terlempar dari 9 empat besar. bilang. Ya 6-9 lah area situ. Set 69 ke posisi ini. Apa? Bis kota zaman dulu. Kemarin itu beruntung juga mereka bisa menang loh. Kenapa penaltinya Penaltinya Mitrovic. Ya, dianulir. Kepleset itu ya. Nggak jelas, itu nggak jelas. Ya, Itu. I mean lu beruntung ngerti nggak? Tetap bisa menang 1-0. Lawan Arsenal juga, Arsenal itu dengan 11 starter. Nah, nih coba dong bahas dikit lah. 3 Newcastle match Arsenal. dalam 9 Mumpung ada orang pertandingan. fans Newcastle-nya. Ngerti nggak? Selama satu musim, Newcastle merubah permainan cuma satu game. Ya. Lawan Arsenal doang. Kalau seandainya Newcastle ketemu Arsenal di Boxing Day atau tahun Kelar. depan, habis itu Habis. Newcastle. Newcastle main apa? Iya, Lawan Arsenal. exactly. Defense dong sih, defense. banget. Nah, Ji, lo Ji, bela dong sih. Ji. Arsenal lagi drop pemainnya karena mereka harus Tiga Setelah rentetan pertandingan. dalam pertandingan 9 itu. bermain. Iya. Dan Iya. itu pun di mana Arsenal jelek pun masih lebih layak Arsenal menang daripada Newcastle. Jauh. Ada pembelaan apa sih? Sekali lagi, gue tidak bilang Newcastle Iya. jelek Di ya. game itu jelek. Iya, ya, nggak, I mean secara overall Bagus. ini bukan tim jelek. Iya. Beberapa pemain oke, pemain-pemain yang nggak pernah kedengaran kayak Aldiron bangkit lagi. Joelinton bagus. sih. Jadi Iya. so far oke lah, ngerti nggak? Iya. Tapi nggak usah lebay bilang Newcastle calon Champions League, calon bla bla bla. Kalau Champions League masih Gua boleh lah nggak- bermimpi lah. Gua sih masih ada. Masih boleh bermimpi lah dengan Iya. sekarang banyak Enggak, soalnya Arsenal, nggak City, gini. MU, Chelsea. Newcastle tuh bisa- Chelsea. Chelsea lu lihat aja begitu. Newcastle bisa ke Champions League karena tim-tim lain Lagi kendor drop. banget. Lagi drop poin. Iya. Ya itu harus dimanfaatin. Momentumnya- Apapun yang ada momentumnya Chelsea, oke, drop. agree, agree. Momentumnya Drop. masuk akal Iya, sebenarnya iya, kan. Spurs makanya kemarin Iya. bisa Arsenal menang like it's Iya, iya. beda langit dan bumi dari Iya. waktu Tottenham menang 3-0 yang Banget, musim banget. lalu Dan so kan. mungkin finish Iya, Champions League. makanya mungkin kalau itu celahnya ya nggak apa-apa Newcastle Iya. take it. Walaupun emang ini lebih cepat dari timeline projectnya si Amanda Staveley Yes. dan si Ada PIF Iya. gitu. Karena memang pembelian-pembelian mereka juga nggak yang dong Marquee. harus langsung mengincar 4. Enggak kok, ini tim yang musim lalu pada fase musim sama tuh cuma sekali menang dari 19 pertandingan. Sekarang? Iya. Sekarang udah dengan Clean apa yang sheet segini 5, udah 11 kebobolan. apapun yang terjadi sekarang Belum ya pernah bonus. kalah ya berapa pertandingan konsekutif ya? Dulu tuh gue cuman setiap musim ngejar 38 poin aja sampai akhir musim. 38 35 poin, pokoknya nggak ada gradasi. Sekarang setengah jalan aja udah 38 ya udah seneng. Gue bilang nggak ada fans Tapi kan Newcastle yang bukan Steve Bruce pelatihnya. gila-gilaan. Iya, itu Ya kan dia. itu yang beda. Dan si Sekarang Dino, beda. Dino Bruce. Cuman ya Newcastle balik legendanya lagi. dia. Optimis sih berarti ya. Tapi kalau kayaknya lagi ngomongin Chelsea udah jadi Newcastle ya. Tapi kalau Chelsea dengan menghadapi Dortmund peluangnya masih cukup besar ya untuk ngincer-ngincer turnamen-turnamen kayak Champions League, mencari hoki kayak Kalau layaknya Chelsea nggak Tuchel dia. berubah secara permainan, pemain udah pengen ngedengerin Potter pelan-pelan, dengerin taktik Potter, mungkin lolos. Tapi kalau masih kayak begini, Karena Dortmund juga lagi Nggak, jelek kan ya. kita bicara Champions League, lu terlalu jauh bicara Champions League. Baru akhir Februari, Iya, Februari, iya, pertengahan Februari. Februari. Kalau based on Masih sekarang- sebulan lagi. based on sekarang- Artinya kan 8 pemain cedera udah bisa balik. Iya, makanya. Beda. Artinya Masih chance banyak itu yang masih ada kan untuk ada, bisa masih memperbaiki ada. musim Oh, ini. iya, kan. iya. Even di Dan itu Liga. harus diperbaiki karena lu beli pemain-pemain nih, Badia Chile kontraknya berapa? 6,5 tahun. Iya. Si Mudryk Mudryk kontraknya 8 tahun ya? 7,5 plus 7,5 bulan. bulan. Feeling gue kalau Berapa pemain yang cedera itu kembali semua, Ya, Reece James. Chelsea bisa ngegeser Newcastle. Dari 4 Ya besar. Allah. seru tuh. Chelsea bisa geser Newcastle. Ya. Lo Kalau gue bilang kejauhan sih. kejauhan ya. Lu lebih optimis Chelsea Lu terlalu lebay lu. Tuh Mason Mount ambil deh. Oh, iya, Mount. itu dia. Aduh, jelek banget ya Gila, sekarang. masih Musim melihat ini juga bagaimana jelek banget. Chelsea Lu kan bilang Mason Mount jelek banget. Mending lu tanya kapan Mason Mount bermain Nah, bagus. makanya. di bawah Lampard menurut Di gua the bawah best. Lampard, ya. The best performance-nya di bawah Lampard Dua sih. musim lalu dia berapa? Gol assist. 2 musim dia lalu ya, yang ya kan, lumayan. iya. Secara statistik ya. Gak usah lihat gol assist, mainnya aja amburadul. Ya, kita lihat bagaimana Chelsea mengulik siapa yang pantas bermain dan siapa yang akan menjadi daftar jual musim depan karena kelihatannya benar-benar overload dari skuadnya belum yang dari pinjaman sana sini akan Ya. kembali juga. Penyakit Chelsea kan begitu terus tiap Iya, tahun nih. semua dipinjem-pinjemin, beli dipinjem-pinjemin dan Iya. ujung-ujungnya lupa nih main mana ya. Dan Enggak, sekarang itu kita udah ada aturannya sekarang. Ya, nggak bisa. Iya, nggak gara-gara maksimal ya. Chelsea juga Gara-gara aturannya. Chelsea juga. Gara-gara Chelsea Iya, emang aturan itu dibuat. Chelsea Nggak rules jelas. ya. Iya.
Gue yang paling gue inget adalah Marco Marin sama Lucas Piazon. Piazon. Hampir nggak pernah main, tapi itu nama ada pindah-pindah mulu dari masih loan Chelsea, loan Yang Chelsea. kayak itu mah banyak. Iya, Bakayoko. Banyak banget. Chelsea sempat 67 loh loan-nya. Iya, itu yang banyak sampai yang main Atlanta siapa sekarang jadi main inti Pasalic ya. Iya, Pasalic Pasalic Chelsea juga. kan. Ya lah kita buang-buang Kill waktu kick, bersama kill Chelsea kick. dengan fans yang selalu marah nggak pernah dibahas. Ya tim lo lagi hancur. Kalau makin hancur kita bahas lagi gitu ya. Nah, kita akan pindah ke MU yang nanti malam akan bermain menghadapi Crystal Palace yang dalam hitungan 3 hari atau sampai hari Minggu nanti juga akan menghadapi Arsenal yang cukup berat sebagai puncak klasemen. Tapi yang menjadi kekhawatiran adalah dua gelandang pivotnya Casemiro dan Fred punya potensi absen kalau dia kena kartu kuning lagi lawan Palace ini. Menurut lo siapa yang akan dirotasi antara Casemiro ataupun Fred di laga lawan Palace ini? Karena kan Terlalu tapi krusial. kalau dia rotasi juga penting lawan Palace kan karena Palace juga bukan lawan gampang Iya, makanya terlalu krusial kalau buat ngerotasiin Casemiro ya. resikonya lawan Arsenal loh. Iya sih, cuman gue lebih pede Casemiro bisa nahan, bermain lebih rapi dibandingkan Fred. Dia nggak bisa juga. Casemiro tuh nggak bisa main bersih menurut gua. Begini, what makes the difference? Lu ketemu Arsenal atau Crystal Palace, peluang lawan Crystal Palace di atas kertas lebih besar. Betul, setuju. And it's just 3 points. Betul. Ngerti nggak? Iya. Jadi mending turunkan yang terbaik, Iya, terbaik. amankan 3 poin dulu lawan Crystal Palace. Semoga Casemiro cedera dan nggak bisa main. Itu mau lu. Ini mah ada Oke, agenda. tapi kan Ya, kalkulasi. lu setuju kan? Lu mau menang lawan Crystal Palace atau Arsenal kalau lu harus milih Iya. karena jaraknya sangat Jarak dekat. dekat. Kan lu Enggak, pilih Enggak. Yang lebih gampang yang lebih dikalahin. gampang Iya. dikalahin. Paham. Artinya percuma lu menang Arsenal kalau lu kalah lawan Palace. Iya. Iya. Tapi kan gini, tadi kan lu bilang ada kalkulasi secara di atas kertas lebih berat lawan Arsenal dibanding Iya, lawan Palace iya. yang harusnya dia punya pemikiran juga mungkin kan nih gua turunin yang rotasi yang pemain gak sekuat ketika lawan Arsenal. Enggak, justru itu bahaya. Justru harus amankan. Ya, enggak, lo ada maunya juga. Dengerin dulu, dengerin dulu. Benar, ini benar, gue setuju. Lu harus amankan 3 poin yang fix Yang udah dengan fix. turunkan Iya, pemain inti. Enggak, Lu ketawa sih, Coach. Enggak, Enggak, ketawa. Gue serius. Enggak. Diam dulu. Gue Gue serius. setuju padahal. Kalau seandainya mereka lebih unggul, baru bisa dicadangkan. Ya, gitu Baru jangan bisa ketawa. dirotasi. Jangan ketawa. Terus bermain Iya defense. dong. Ya kan, Daripada lu ketemu Benar, lawan benar. ini Ya. mungkin seri, Iya. ketemu Arsenal juga seri cuma Ya. dapat 2 poin. Maksud coach begini mungkin, lu jangan change the pattern of the team gini. Iya. Ritme, momentum itu yang penting. Newcastle, Iya. timnya itu terus makanya bagus gitu. MU lagi oke nih. Iya. Sayang kalau diganti-ganti takut berubah performanya Iya, gitu. betul. Ya sebagai fans Arsenal Bener, sih senang-senang bener. aja Iya. gitu bakal berubah. Cuman Makanya gue ketawa. Enggak. Cuman ya buat gua akan rugi kalau sampai MU ngerubah tim dalam momen yang krusial ini, jarak cuma 3 hari. Bisa Mainin aja. setengah-setengah babak aja. Tolong yang netral, coba saya yang netral. Lah, gua nih. netral. Ini gua nggak netral Ini nih dua orang Premier ini. League kan ya, tadi skorsing apa? Skorsing kan udah dihapus setengah musim. Akumulasi kartu. 19 pertandingan, Enggak, iya. Kan si Casemiro katanya kalau kena kartu kuning di laga Udah ini nggak bisa lawan Arsenal. dihilangin yang 19 ya. Kalau itu yang kartu kuning kan kartu kuning yang 4 kartu Berarti kuning itu. ke-20-nya udah clear. Oh, berarti dihilangin. clear. Udah Berarti aman emang dong. setelah paruh waktu dihilangin setelah paruh Iya. kompetisi. Berarti dia kartu kuning nggak masalah. Ya, jadi nggak ada alasan Kalau tuh masalah buat ya. kartu kuning lagi. Dia nggak kuning, merah dia dapat. Kalau merah gimana? Ya udah merah Oh, lah. clear- clear bisa, juga. iya. Berarti full tim ya. Nah ini Harus lah. Weghorst akan menjadi starter nggak Ya, buat kalian? ya, buat gua Atau harus masih akan starter. masuk dari bench dulu? Buat gue sih starter ya. Menurut Ini main Belanda nih. interview Ten Hag Media terakhir, dia nggak yakin Weghorst Oke, main. langsung. Nggak main, nggak yakin main. Dia belum yakin apakah Weghorst bisa main sebagai starter, mungkin berapa menit doang. Oh. Tapi gue rasa knowing Ten Hag, kalau lu tahu Ten Hag nggak akan ambil risiko. Sekalianin, Apa? mainin sekalian. Enggak. Enggak, Oh, justru dimainin. dimainin. Enggak. Oh, oke. Justru Di menit bermainnya dia pendek. tunggu sama kayak awal Casemiro lah. Cadangan sekali main langsung starter. Iya. Nah, Weghorst juga demikian. Ya, satu-satunya pembelian Ten Hag yang langsung starter kan hanya Anthony kan. Iya, Anthony iya, doang iya, yang jadi iya. starter. Itu lawan Arsenal kan? Iya. Yang dia Bikin golin gol, kan? golin. Bikin gol kan? Ya, ini Weghorst juga malam ini. Starter bikin gol. Bikin gol. Nggak mungkin dia main 10 menit atau enggak terus mungkin cetak gol. Iya. Tapi semoga Martial yang main. Kemarin Ten Hag tuh katanya lawan City tuh karena hati-hati banget karena dia nggak pengen Martial cedera, coach. Iya. Berarti emang dia memperhatikan Iya, Martial banget iya. ya walaupun dia Bagus, jalan sehat bagus. segala macam. Bukan, nggak ada lagi. Nah, poinnya emang nggak ada lagi, bukan dia Dengan terlalu sekarang- sayang, bukan sayang. Dengan sekarang Sancho sudah kembali juga, menurut kalian Sancho udah Nah, in the Gua good nggak, kalau condition gua nggak? jadi kubu MU, gua nggak mau ganggu fokus gua dengan Sancho. Ya. Saat dia bisa menjadi sebuah boost buat tim itu silakan. Cuman saat ini tim udah kebangun, patternnya udah ada,
free flowing banget footballnya, enak banget dilihatnya. They know how to press, mereka tahu kapan harus maju, kapan harus mundur. Gue nggak mau ganggu ini tim. Tapi kan gak ada ruginya kalau lu ganti Martial di sana. Lah, rugi banget Sancho juga sekarang. Jangan dulu deh. Sancho pastikan dulu deh udah Maksud fit gua siap main. dia better lawan Palace dicoba walaupun nggak full ya, tapi dibanding lawan Arsenal Gue dicoba. terlalu seperti yang coach bilang, dia kan tahu Ten Hag banget, ya kan. Gue nggak mau lihat Ten Hag ambil resiko dengan Sancho sih. Itu mungkin sih karena secara psikologis mungkin belum siap menghadapi laga seperti ini kali ya. Itu kalau fans MU ya Cuman dari yang gue mau lihat seberapa berubahnya Sancho. Ya kan? Mungkin nggak main. Setelah dikirim ke Belanda itu kan sebuah gini ya. Pemain yang punya masalah dengan motivasi atau mental drop itu 1001 pemain. Kita nggak tahu di klub besar, klub kecil semua. Tapi gue jarang ngelihat seorang pelatih kirim pemainnya ke luar negeri untuk mengangkat bahkan bukan negaranya sendiri. Beda kalau lu beda kalau lu kayak Casemiro contoh. Lu motivasi drop gue kirim lu ke Brazil. Lu pulang kampung. Ya. Ini kan enggak. Udah gitu dimasukin ke desa pula. Lu nggak tahu desa Belanda kayak apa. Lu keluar lihatnya sapi sama rumput semua. Kan ke kenalannya dia itu kan, ke pelatih kenalannya dia kan ya. Maka dari itu gue bilang, gue pengen lihat perubahannya Sancho. Kalau Sancho yang lu rubah itu kan bukan motivasi, tapi ego lu yang lu rubah. Semua bola sekarang ke Sancho, tang tong mati. Iya kan? Apakah dia bisa menjadi bagian dari sistem tang tong tetap cepat, nggak mati di Sancho, bolanya nggak mati. Apakah dia itu kan masalah ego, Ji? Bisa nggak dia merubah karakter itu dan menunjuk? Kalau seandainya dia bisa, wah, Ten Hag tukang sulap. Gue sih nggak lihat dari dipindahin ke desa terus tiba-tiba jago gitu ya. Paling nggak lebih sopan lebih etika. Lu nggak tahu desa Belanda kayak apa sih? Oh iya, gimana? Gue nggak tahu ya namanya desa. Wah, parah. Gue pikir attitude lah gitu. Lu bangun pagi keluar dikira wah indah apa baunya kotoran sapi. Ya mungkin ya untuk mengembalikan, untuk healing sejenak kan, karena kan dia pukulan besar ketika nggak masuk skuad Piala Dunia dan juga nggak perform bersama MU dengan harga yang cukup besar ya. Ya jadi you expect perubahan kan? Iya pasti gua. Kayak ini Rashford kan habis dia cedera cukup lama kemarin kan dia balik langsung bulk up gitu dan dia lebih pede. Langsung pede pede banget. Nah artinya ya Bisaka pun juga nyata dengan workout habis-habisan di musim panas masih dibully atau mau dijual, dikasih kesempatan walaupun kata coach karena belum ada penggantinya. Tapi so far Bisaka bisa step up from kalau his kata game coach gitu ya. belum ada penggantinya, kalau kata gue belum ada pembelinya sih. Kata gue belum ada pembelinya. Dia justru semangat main bagus karena dia sadar dia deserve better club yang at least bisa memberikan dia permainan yang bisa week in week Crystal out. Palace mau beli dia. Iya. Balik lagi dong. Gak akan murah juga lagian gitu kan. Maksud gue MU pasti bakal splash money untuk pengen duit dari Wan Bissaka juga. Kalau tahun depan seandainya Dumfries datang, feeling gue. Iya. Dijual murah? Itu Pemain Inggris? Itu Wan Bissaka dijual murah. Oke. Ya berarti sekarang belum kan gitu kan. Maksud gue dia pengen nunjukin bahwa dia layak untuk di Gue mendingan Timber sih. Kalau Dumfries tuh menurut gue udah Humphries lah jelas. buat defense-nya kurang. Gue juga mending Timber. Buat defense-nya jelek menurut gue. Kalau Dumfries untuk skema 3 back oke Timber. Tapi kan Kalau untuk skema MU 4 kan back dengan Ten Hag kayaknya pakai 4 back kan, bukan pakai 3 back. Gue juga bilang mending Timber. Iya, lebih aman gitu. Ya. gue lebih suka Dumfries, lebih eksplosif. Ya kita lihat apakah nanti malam akan ada kejutan dari Palace untuk bisa menunjukkan motivasi MU berada di kandidat persaingan dengan Arsenal atau City, atau justru MU bisa menang telak dan juga meyakinkan untuk menghadapi. Oh nggak apa-apa kita ini juga. aja. Kan katanya peringkat 9 kalau katanya coach. Katanya 9 peringkat coach. Tapi masih ngomong, oke kita masih ngomong bagaimana Palace dalam beberapa tahun terakhir di bawah Vieira dibandingkan di eranya siapa dulu? Alan Pardew. Siapa lagi? Hobson. Dia menurut gue better ya dari sisi menangkat motivasi dan juga untuk pragmatis menghadapi tim-tim besar. Padahal secara materi pemain ya jelek banget. Bukan jelek banget sih, misalnya Eze ya lumayan. Slightly better. Slightly better lah gitu. Dan depan juga kita Tapi ini klub rasis tuh. Kenapa? Iya sih. Crystal Palace. Karena Orang putihnya di ban semua. Kiper doang gak Eta. Yang lain di ban semua loh. sampai Conor Gallagher dilepas. Back Denmark doang selebihnya itu. Dan nanti malam mungkin keuntungan dari MU adalah backnya si Anderson nggak main kayaknya, lagi cedera gitu. Oh ya, dan, Jordan Anderson ya. ya intinya tapi semua pemainnya udah siap lagi. Dan seri Palace ini kita lihat dia punya flank yang cukup bagus. Ya, nyerang dari flanknya bagus. Banget. Zaha sih terutama ya. Dalam transisi Iya, bagus. dalam Itu transisi harus kecepatan. Walaupun Zaha kayak mainnya dribbling tapi somehow cukup efektif kalau sesekali ya lawan tim Untuk besar. tim-tim kayak begitu cocok. Untuk counter. Gini ya, kalau lu jadi Patrick Vieira,
Siapa lagi? Lu tidak punya banyak pilihan. Ya. Yang lu punya hanya pemain yang bisa dribbling. Ya udah dribbling aja. Jadi kapten yang pernah tidur sama anaknya Moyes ya. Oke, itu dia bicara kita DPI pada tengah pekan ini. Thank you Coach Justin, thank you Firti, thank you juga Aldi Bawazir, dan thank you juga buat Awi dan juga Serimandi yang selalu memberikan dahaga kita terpenuhi. Dan thank you buat siapa lagi? Buat Pak Wandi dan semuanya. Sampai ketemu di hari Jumat besok DPI. Bye-bye.